Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Jamaah hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Setelah kita mengawali khutbah ini dengan membacakan rukun-rukunnya, mulai dari hamdalah, pujian kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah, juga tilawah sebagian dari ayat-ayat yang ada dalam kitabullah, maka yang juga merupakan rukun dalam setiap khutbah adalah disampaikannya wasiat. Khususnya buat diri khatib sendiri dan tentunya buat kita semua yang hadir di sini, dan wasiat yang paling utama tentu saja adalah wasiat iman. Kita alhamdulillah sudah diberi iman, tinggal bagaimana mempertahankannya, syukur-syukur bisa mempertebal dan memperkuatnya, karena dengan iman inilah nanti kita akan selamat di hari akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan pada kita kesempatan untuk datang menghadapnya dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ayat terakhir dari surat Al-Baqarah yang saya bacakan barusan, itu adalah deklarasi langsung secara resmi dan ofisial dari Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa Allah itu tidak akan membebani setiap orang kecuali dengan batas apa yang mampu dia kerjakan, keluasan yang Allah berikan. Dan Allah tidak akan membebani sebagaimana beban-beban yang diberikan pada umat terdahulu. Umat terdahulu, umat para nabi dan rasul itu memang secara umum beban syariatnya jauh lebih berat. Bisa kita baca ketika dulu Nabi Musa menganjurkan agar Nabi Muhammad meminta keringanan. Dari sholat yang seharusnya 50 waktu, agar diminta dikurangi, dan alhamdulillah akhirnya dikurangi hanya 5 waktu. Itu berangkat dari pengalaman pribadi langsung Nabi Musa. Umatnya itu tidak kuat diperintah sholat 50 waktu, dan alhamdulillah berhasil dinego oleh Nabi kita agar umatnya tidak perlu sholat seperti umatnya Nabi Musa, dan kita bersyukur. Bahkan bukan hanya dikurangi, tapi juga diberikan banyak lagi berbagai macam keringanan. Hanya saja jamaah yang dirahmati Allah, keringanan demi keringanan itu tetap saja ada ketentuannya. Tidak semua bagian itu bisa diringankan, dan keringanan itu juga harus ada faktor-faktor penyebabnya yang menjadi syarat. Kalau syaratnya terpenuhi, bolehlah kita ambil keringanan itu pun ada ketentuannya.
Nah, yang jadi masalah kebanyakan di tengah kita adalah mentang-mentang Allah memberikan keringanan, mentang-mentang Allah itu Maha Pengasih Penyayang, mentang-mentang Allah itu yang tidak menghukum hambanya dan sebagainya, dia maha tahu, dia maha bijaksana dan sebagainya, lantas kita mengarang-ngarang sendiri keringanan-keringanan itu. Misalnya, sholat yang 5 waktu itu udah keringanan, tapi tetap saja sholat itu wajib dikerjakan. Dan kalau tidak dikerjakan, itu jadi masalah besar. Keringanannya luar biasa, karena sholat itu sudah ditentukan waktunya, dan alhamdulillah Allah tidak memaksa begitu masuk waktu sholat harus sholat. Tidak. Diberi keringanan karena waktu sholat itu terbentang panjang. Sehingga begitu masuk waktu tidak harus langsung sholat. Mungkin orang ada punya hajat, punya kebutuhan, punya pekerjaan, ada hal-hal yang harus didahulukan. Kalau memang syaratnya terpenuhi, oke lah. Yang pasti jamaah sekalian, setiap kali kita masuk bulan Ramadan, masuk waktu maghrib itu ada 2 pekerjaan sekaligus. Maghrib itu kita wajib sholat, tapi maghrib itu kita juga berbuka. Mana yang harus didahulukan? Kalau secara logika antara sholat dengan puasa, ya sholatlah harusnya. Baru setelah itu berbuka. Tapi karena Allah memberikan keringanan dan memberikan ketentuan, nggak apa-apa, berbuka saja dulu, setelah itu baru sholat. Oh, berarti memang begitulah SOP-nya, begitu maghrib kita berbuka. Sholat boleh ditunda. Kenapa? Karena yang mengatakan sholat itu harus dilakukan adalah Allah, dan yang mengatakan boleh ditunda ya Allah juga. Tetapi penundaan itu tidak boleh melewati batas waktunya, jangan sampai isya. Kenapa? Karena kalau sudah melewati batas waktunya, itu sudah tidak dibenarkan. Jadi jamaah sekalian, keringanan itu ada, tapi ada syaratnya dan juga ada ketentuannya. Syarat dan ketentuan itu berlaku. Jamaah yang dirahmati Allah, contoh yang sederhana adalah misalnya dalam bab tayammum. Agama Islam ini satu-satunya agama yang diberikan fasilitas tayammum, di mana orang kalau mau sholat tidak ada air boleh bertayamum dengan tanah. Tapi ada ketentuannya, selama masih ada air maka belum boleh tayamum. Bahkan tayamum itu hanya diprioritaskan ketika kita sudah berupaya melakukan usaha, mencari, menggali, membeli, mendapatkan air. Sampai waktu sholatnya mau habis, daripada tidak sholat, okelah tayamum. Dan tayamum itu sendiri bukan sesuatu yang bisa mengangkat hadas kita. Orang yang sholat dengan tayamum, sholatnya itu sholat darurat. Kenapa? Karena dia statusnya masih belum berwudu, dalam arti statusnya masih berhadas kecil. Sedangkan tayamum itu sekedar membolehkan sholat saja, itu pun hanya satu sholat. Makanya nawaitunya pun berbeda. Kalau kita berwudu, nawaitunya adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar, untuk mengangkat hadas kecil. Tapi kalau kita tayamum, bukan mengangkat hadas kecil. Nawaitut tayammuma, untuk membolehkan sholat. Listibahatis sholah, bukan liraf'il hadas. Oleh karena itu, status kita tuh masih berhadas. Tapi karena mentok waktunya sudah mau habis dan kita belum sholat, apa boleh buat? Tayamumlah. Nanti masuk waktu berikutnya, mau sholat tidak ada air, tayamum lagi. Tidak ada air, tayamum lagi, tayamum lagi. Karena memang begitulah ketentuan dari Allahnya. Berarti kita harus paham, ketika Allah kasih keringanan, keringanan itu ada ketentuan dan ada aturannya, dan bukan asal kita males wudhu langsung tayamum. Tidak begitu. Ketika masih ada air, tidak sah tayamum. Ketika masih bisa mendapatkan air, belum boleh langsung sholat dengan tayamum. Harus diupayakan dulu. Jamaah yang dirahmati Allah, begitu juga terkait dengan kebolehan orang tidak puasa.
ketika orang itu dalam keadaan musafir. Orang yang safar itu memang Allah bolehkan tidak puasa, tapi ada ketentuannya. Ketentuannya adalah dia harus sudah menjadi musafir sejak puasa itu dimulai. Puasa itu dimulai sejak subuh. Maka sejak sebelum subuh dia sudah berangkat. Kalau dia subuh dulu baru berangkat, maka tidak boleh. Kenapa? Karena dalam bagian puasanya itu ada posisi di mana dia tuh belum jadi musafir. Syaratnya dia harus jadi musafir dulu sebelum subuh. Maka ketika jam 3 malam orang bangun makan sahur, kalau kita niatnya pengen safar yang tidak harus puasa, bisa. Tapi jam 3 itu kita berangkat, meninggalkan kota Jakarta, menuju ke luar kota, dan nanti setelah itu sholat subuh, ba'da subuh kita bisa ngopi-ngopi dan sebagainya sebagai musafir. Tapi tidak boleh kita masih di rumah, sholat subuh di rumah, setelah itu kita malah sarapan. Kalau ditanya, kenapa sarapan, kenapa tidak puasa? Musafir jawabnya. Emang kapan berangkatnya? Nanti sih habis taraweh. Maka itu tidak boleh. Kenapa? Ya karena belum waktunya, belum jadi musafir, sudah ngambil duluan. Nah oleh karena itu kita harus tahu keringanan itu ada syaratnya dan ada ketentuannya. Kalau tidak, maka kita dianggap sebagai orang yang melanggar. Jamaah yang dirahmati Allah, keringanan itu ibarat kata diskresi yang dilakukan oleh polisi. Ketika di keadaan normal, jalur busway itu nggak boleh dimasuki. Ada, tidak ada polisinya tetap tidak boleh. Tapi kalau kebetulan ada kondisi-kondisi tertentu, lalu ada banyak polisi, dan mempersilahkan kita untuk ambil jalur busway, ya kita masuk. Kenapa? Karena memang polisinya membolehkan. Tapi kita tidak bisa bilang kemarin boleh, sekarang kenapa tidak boleh? Ya kemarin boleh karena polisinya mengizinkan dan hari ini tidak ada polisi dan kita tidak bisa mengcopy paste apa yang kemarin dikatakan polisi. Jadi kondisional. Nah oleh karena itu keringanan-keringanan dalam agama Islam itu bukan keringanan yang boleh kita karang sendiri, yang boleh kita luas-luaskan sendiri, tapi keringanan itu ada aturan dan ada ketentuannya. Jangan sampai kita kena penalti, kena hukuman dari Allah, dianggap kita melanggar ketentuan yang sudah baku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil karimi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah. Fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, marilah pada khutbah kita yang kedua ini kita akhiri dengan menyempurnakan rukun khutbah yang kelima, yaitu kita mendoakan kaum muslimin. Masih banyak saudara-saudara kita yang ditimpa bencana, semoga Allah mudahkan semua urusan mereka. Semoga Allah ringankan beban mereka, mereka yang dipanggil oleh Allah, semoga
diterima imannya, diterima amalnya oleh Allah, dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah, keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan dan tambahan barokah dan pahala atas musibah yang diterimanya, dan semoga negeri kita dijaga oleh Allah dari mara bahaya, ancaman musibah, karena memang sekarang sedang musimnya. Mari kita awali dengan kita bersalawat pada nabinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وارفع لهم الدرجات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وعلى نعمه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر.